Saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Senang karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online. Saya berdoa semoga saudara semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani seluruh hari kita. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih Engkau menjaga kami dalam istirahat malam, dan kami diberikan kekuatan untuk bangun pagi dalam keadaan yang baik. Kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar itu boleh menjadi dasar bagi kami, menjadi penguat dan juga penggerak bagi kami untuk mengerjakan panggilan kami di dalam keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan dari terjemahan baru yang kedua, ya. Matius 8 ayat 1 sampai 13. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang menjadi pemohon yang baik. Menjadi pemohon yang baik. Saudara-saudara, kalau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita, memiliki kesulitan dan memohon pertolongan kita, tetapi caranya maksa, caranya sambil ngomel, caranya agak nodong, maka bagaimana perasaan kita? Saya rasa kita akan sepakat untuk melihat orang yang demikian sebagai orang yang dalam tanda kutip agak nyebelin, agak ngeselin. Karena kok bisa-bisanya udah minta tolong kok maksa, udah butuh kok malah nodong. Harusnya ketika orang minta tolong, pasti ada beberapa sikap yang kita harapkan mereka lakukan sebagai wujud dari kerendahan hati. Ya, bahwa ketika datang minta tolong, ya ada caranya yang baik, ada aturannya,
gak bisa maksa atau kemudian lebih galak dari yang dimintain tolong. Tetapi yang menarik saudara adalah sekalipun kadang kita sebel sama orang yang berlaku demikian, terkadang kita pun bisa jadi berlaku seperti itu ketika kita sedang meminta atau memohon kepada Tuhan. Kadang dalam doa kita juga sering memaksa Tuhan. Bisa jadi dalam doa kita menuntut Tuhan atau mempertanyakan Tuhan ini sebenarnya bisa gak sih? Tuhan ini sayang gak sih sama saya? Ketika meminta, kita seringkali tidak menjadi pemohon yang baik, tapi seringkali justru menjadi penodong atau tukang palak saudara dalam tanda kutip, yang meminta dengan paksa dan berharap bahwa kemauannya akan dituruti sesuai dengan apa yang diinginkan. Saudara, pembacaan kita pada hari ini menunjukkan tentang bagaimana seharusnya seseorang ketika memohon dan datang kepada Tuhan. Dan dalam perikop kita mendapati ada dua kisah yang menarik. Pertama-tama tentang seseorang yang menderita sakit kulit, tetapi juga yang kedua tentang seorang perwira yang memohon agar hambanya disembuhkan. Saudara, kita akan masuk dalam cerita yang pertama ya. Ketika kita berbicara tentang sakit kulit, maka sebenarnya apa yang dialami oleh orang yang sakit ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Karena itu membuat penderitanya itu dalam tanda kutip mati perlahan-lahan. Ya, mereka sering dianggap sebagai orang yang sudah mati. Maka praktiknya orang yang sakit kulit seperti ini saudara seringkali ada dalam keadaan yang terasing, dalam keadaan yang terpisah dari lingkungannya. Orang gak akan peduli apa yang dialami atau terjadi pada dirinya, sehingga perlahan-lahan keadaannya sebenarnya gak lebih ya dari menuju kematian. Saking menderita dan saking menyedihkannya orang yang menderita sakit kulit seperti itu saudara. Dan pada masa itu biasanya mereka harus mengenakan pakaian khusus. Rambutnya itu harus diurai ya, kusut saudara. Mereka harus memakai penutup mulut atau penutup wajah. Dan ketika mereka berjalan saudara, mereka harus berteriak najis, 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 supaya orang aware bahwa orang yang dianggap najis, yang dianggap hina itu sedang lewat ya. Dan apa yang disentuhnya itu dianggap najis juga saudara. Oleh karena itu, kalau dalam tafsiran Barclay menyatakan dengan menarik bahwa pada zaman Yesus bahkan mereka dilarang masuk ke Yerusalem, dilarang masuk ke kota-kota yang bertembok. Dan kalau angin bertiup dari arah si sakit saudara, maka orang harus menyingkir kurang lebih 50 meter. Dan kalau misalnya ada orang yang dagang tapi dilewati oleh orang yang sakit ini saudara, maka dagangannya gak laku ya. Jadi penyakit ini menunjukkan sebuah realitas bahwa ada masa di mana itu memisahkan manusia dari sesamanya. Dan itu terjadi saudara, orang yang demikian itu memang bukan hanya cerita tetapi terjadi di dalam kehidupan sejarah. Dan ketika kita membaca kisah ini saudara, orang ini datang kepada Tuhan. Dan orang ini adalah orang yang pada akhirnya dijamah oleh Tuhan. Itu yang mengherankan dan mengejutkan banyak sekali orang. Karena apa? Karena tadi ya, orang kalau deket dia aja udah najis, bagaimana menjamah. Itu sebuah tindakan yang dalam tanda kutip sangat beresiko, sangat membahayakan ya diri. Oleh karena itu saudara, yang menarik dari pembacaan ini adalah ketika orang sakit ini ya dengan penyakit kulit yang parah ini saudara datang kepada Yesus, maka ia datang dengan sikap yang luar biasa. Sekalipun dunia memusuhinya, sekalipun dunia menyingkirkannya, tetapi dalam segala sakit dan keterbatasan, ia datang dengan sebuah keyakinan penuh yang ia miliki di dalam Yesus saudara. Saudara, biasanya orang-orang dengan sakit ini gak akan berani dekat atau menghampiri orang lain.
Karena yang akan terjadi adalah mereka nggak menghampiri aja, saudara, bisa dilempari dengan batu. Gimana kalau mereka dekat atau menghampiri, ya? Tetapi justru orang ini datang dengan keyakinan penuh bahwa ketika dia datang kepada yang namanya Yesus, ketika ia datang kepadanya, maka ia yakin bahwa Yesus itu tidak akan menolak dia, ya. Ia memiliki keyakinan bahwa Yesus itu adalah orang yang tidak akan menyingkirkan dirinya. Maka dengan dasar atau keyakinan itu ia memberanikan dirinya, saudara, untuk datang kepada Yesus. Dan yang menarik adalah dalam keyakinan itu dia tidak hanya yakin kepada sosok Yesus yang pengasih, tetapi ia juga memiliki keyakinan tentang kemampuan atau kuasa yang dimiliki di dalam Yesus. Maka saudara, ia mengatakan kalau Tuhan mau, ya istilahnya begitu ya, kalau engkau mau maka engkau dapat menahirkan aku, ya. Itu sebuah ungkapan yang menyatakan sebuah keyakinan iman bahwa dia tahu Yesus ini bukan orang biasa, bahwa ada kuasa yang kemudian ia miliki dan pasti bisa memulihkan dirinya yang sakit dan dianggap najis oleh banyak orang. Orang ini, saudara, yakin dengan penuh dan dia datang kepada Yesus di dalam kerendahan hati. Dalam keyakinannya ia memiliki sikap seorang pemohon yang baik. Ia datang dengan sikap yang sujud menyembah kepada Tuhan, menunjukkan penghormatan tinggi kepada anak Allah ini. Saudara, luar biasa apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kulit ini, ya. Ia datang dengan keyakinan penuh, ia datang dengan sikap hormat, dan ia datang dengan kerelaan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang harusnya juga kita teladani di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Sudahkah selama ini, saudara, kita datang di dalam penghormatan penuh kepada Allah? Atau jangan-jangan kita meragukan nih, sebenarnya Tuhan bisa gak sih? Atau Tuhan itu jahat, kita malah menghina Tuhan. Sudahkah kita datang dengan penghormatan yang penuh? Sudahkah kita datang dengan keyakinan penuh bahwa kalau Tuhan mau, gak ada kok yang mustahil bagi Tuhan? Sudahkah kita datang dengan keyakinan penuh akan menyerahkan segala jawaban yang Tuhan kasih seturut dengan kehendaknya dan bukan dengan apa yang saya mau? Sudahkah kita datang kepada Tuhan, saudara, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan gak akan tinggal diam ketika Tuhan melihat kita berada dalam kesulitan? Sikap ini yang ditunjukkan oleh orang kusta. Ia menjadi pemohon yang baik. Dan sikap yang kurang lebih serupa, saudara, kita juga dapati dalam diri perwira yang meminta Tuhan untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Bahkan di sini secara khusus, saudara, ia mengatakan ia terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ia memanusiakan hambanya, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada masa itu. Karena hamba, apalagi budak, saudara, adalah alat yang dianggap hidup. Hidup sih, tapi gak lebih dari alat. Hidup sih, tapi gak lebih dari objek. Sehingga boro-boro diperhatikan, saudara. Mereka menderita, mati, atau mengalami hal-hal lain, gak punya kewajiban bagi seorang majikan untuk melihat atau menolongnya, ya. Tetapi perwira ini bahkan bisa menyadari bahwa dia menderita loh dalam sakitnya. Artinya dia tidak hanya sekadar memiliki hamba ini, tetapi ia juga mengasihi dan memanusiakan hambanya, sehingga ini membuatnya, saudara, datang kepada Yesus. Kalau bukan karena kasih dan perhatian yang besar, kalau bukan karena cinta, saudara, maka itu tidak akan menggerakkannya untuk melakukan lebih dari yang pada umumnya terjadi pada saat itu. Yang menarik adalah, saudara, ketika Yesus mengatakan saya akan datang ke rumahmu, maka ia menghargai apa yang menjadi aturan atau tradisi yang dimiliki oleh orang Yahudi.
Dia nggak memaksa, Yesus datang dong gitu ya, ayo, enggak saudara. Justru dia tahu aturan bahwa bagi orang Yahudi itu najis masuk rumah ke orang yang non Yahudi. Dan perwira Roma ini menyadari betul bahwa ada aturan itu. Jadi sejak semula ketika ia datang untuk meminta kepada Yesus, dia tidak pernah memaksa Yesus untuk mengikuti aturannya, untuk melangkahi apa yang menjadi tradisi, ya. Dan di situ menunjukkan ada penghormatan yang besar dari perwira ini. Ada penghargaan yang baik yang ia nyatakan kepada Yesus. Karena ia nggak menganggap Yesus itu sebagai orang yang lu harus ikut aturan saya, kamu harus nurutin apa yang saya mau karena saya punya kekuatan. Enggak, saudara. Ya, Yesus menyadari bahwa apa yang dikatakan atau menjadi sikap yang baik dari pemohon ini adalah sesuatu yang dia nggak jumpai dalam diri bangsa Israel. Ketika orang ini menunjukkan iman yang besar, ketundukan yang luar biasa, kerendahan hati dan kepercayaan yang luar biasa, orang Israel justru sebaliknya. Dan ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yesus tidak jadi datang ke rumah perwira ini bukan karena Yesus dalam tanda kutip juga menganggap mereka sebagai orang yang najis. Enggak, saudara. Tetapi Yesus mau menyatakan kuasanya melalui peristiwa ini ketika diperhadapkan kepada orang yang dalam tanda kutip dianggap sebagai orang yang tidak selamat, dianggap najis, ya. Yesus mau menunjukkan bahwa ada sebuah pengalaman iman yang luar biasa ketika Yesus berjumpa dengannya. Ya, oleh karena itu Yesus nggak tahu hamba itu siapa, saudara, nggak kenal secara dekat gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar-benar bisa mengerti, ya, mengenal, yang bisa tahu. Sekalipun mungkin kalau kita ya, kalau saya belum lihat, saya belum ngobrol, saya nggak tahu gitu ya. Kita nggak bisa samain Yesus, ya. Orang berpikir kok Yesus bisa-bisanya melakukan itu padahal dia belum kenal, belum tahu. Tapi itu yang justru menegaskan bahwa dirinya itu adalah Allah. Oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan oleh perwira ini menjadi bentuk penyataan iman yang luar biasa, karena dia membandingkan permintaannya kepada Yesus, ya, dengan bagaimana besarnya kuasa sebuah perkataan. Maka dia mengatakan bahwa kalau dia juga adalah hamba, ya, tetapi dia memiliki hamba juga, gitu, memiliki bawahan, saudara. Dan kalau dia mengatakan datang, maka hamba itu akan datang. Ya, mengatakan kepada prajuritnya pergi, maka mereka akan pergi. Mengatakan kepada hambanya kamu harus mengerjakan ini, maka mereka pasti akan mengerjakannya. Dia menyadari bahwa ketika seseorang memiliki kuasa, memiliki peranan yang besar, memiliki jabatan tertentu, maka ya perkataan itu punya kuasa, punya dampak. Dan dia juga artinya, saudara, meyakini bahwa Yesus lebih dari seorang manusia biasa. Dia meyakini bahwa Yesus itu punya kuasa sehingga perkataannya pun akan memiliki kuasa. Perkataannya pun akan bisa kemudian terjadi dan dilakukan. Apa yang dinyatakan oleh Yesus, jadilah padamu seperti apa yang kau yakini, menyatakan bahwa iman bisa membawa kita atau membuat kita merasakan hal-hal yang besar, saudara. Jadi jangan sepelekan iman kita. Walaupun bukan berarti dengan iman kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Dari dua kisah ini, saudara, kita belajar tentang bagaimana menjadi pemohon yang baik di dalam keseharian. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, saudara, datang. Jangan ragu datang kepada Tuhan. Jangan merasa diri kita terlalu rendah, terlalu berdosa. Orang yang sakit kulit tadi menunjukkan bahwa dia meninggalkan kerendahan dirinya, saudara, karena dia tahu Tuhan akan merangkul dan menerima dirinya. Datang kepada Tuhan dalam seluruh keterbatasan kita, datang dalam kerendahan hati, saudara, untuk melihat dan membuka diri pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Ingat, bukan dengan memaksa, tetapi apa yang jadi kehendakmu yang terjadi. Datang dengan keyakinan yang penuh, datang dengan sikap
ya, yang benar-benar menghormati Allah kita yang hidup. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berproses dalam keseharian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati dan sertai kami, sehingga dalam seluruh pergumulan kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh berproses dengan baik. Kami menjadi orang-orang yang dituntun oleh Tuhan seturut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, semangat untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekalipun tantangan yang ada seringkali terasa tidak mudah, tapi kami mau mengimani bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam rancangan baik Tuhan. Maka hadirlah bersama dengan kami, menyertai dan menopang kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.